Halo guys, selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film fiksi ilmiah yang berjudul What Happened to Monday. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di tahun 2043, populasi bumi meningkat drastis, menyebabkan kekurangan sumber daya di berbagai aspek. Untuk mengatasi masalah ini, dunia mulai mengandalkan tanaman hasil rekayasa genetika yang bisa tumbuh dengan cepat. Namun, hal ini justru memicu lonjakan kelahiran kembar di seluruh dunia. Kondisi semakin sulit, hingga akhirnya seorang aktivis politik dan ahli biologi konservasi, Dr. Nicolette Kaiman, mengusulkan kebijakan satu anak per keluarga. Untuk menegakkan aturan ini, dibentuklah Biro Alokasi Anak atau disingkat CIB, yang bertugas mengawasi dan menindak keluarga yang memiliki lebih dari satu anak. Setiap warga negara wajib memakai gelang identitas yang dikeluarkan oleh Biro. Gelang ini bisa dipindai di berbagai pos pemeriksaan di seluruh kota untuk memastikan apakah seseorang memiliki saudara kandung atau tidak. Jika sistem mendeteksi ada saudara kandung lain, polisi akan segera diberitahu. Mereka akan datang dan membawa anak tersebut. Anak-anak yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam krioslab, tidur beku, dan dijanjikan akan dibangunkan setelah krisis dunia berakhir di masa yang lebih baik. Pada tahun itu, seorang wanita bernama Karen Sidman melahirkan 7 bayi kembar akibat efek makanan hasil rekayasa genetika. Namun tak lama setelah melahirkan, Karen meninggal dunia. Sang kakek Tiren Sidman memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan 7 cucunya dari pemerintah. Ia memberi mereka nama sesuai dengan hari dalam seminggu. Terence memutuskan untuk menyembunyikan ke-7 cucunya di sebuah tempat rahasia yang telah ia siapkan dengan area tersembunyi. Ia melatih mereka untuk menggunakan satu identitas yang sama, yaitu Karen Sidman. Setiap anak mendapat giliran keluar hanya pada hari yang sesuai dengan nama mereka. Sunday keluar pada hari Minggu, Monday pada hari Senin, Tuesday pada hari Selasa, dan begitu seterusnya. Di luar rumah, mereka harus berperan sebagai Karen Sidman agar tidak ketahuan. Setiap kali kembali ke rumah, mereka wajib menceritakan apa yang terjadi sepanjang hari kepada saudara-saudaranya. Ini penting agar anak berikutnya bisa melanjutkan peran sebagai Karen tanpa ada yang curiga. Terence meretas gelang identitas mereka agar ketujuhnya bisa terdaftar sebagai Karen Sidman. Gelang ini juga dilengkapi GPS, memungkinkan lokasi mereka terlacak saat berada di luar rumah. Selain itu, Terence menyiapkan tempat persembunyian di apartemen yang bisa mereka gunakan jika ada tamu tak diundang. Suatu hari, Thursday menghadiri kontes balet seperti biasa. Namun Thursday diam-diam menyelinap keluar untuk bermain skateboard. Saat Thursday pulang, Thursday masih belum kembali. Terence mulai panik, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung bersembunyi di tempat yang telah disiapkan, kecuali Thursday. Terence segera mengambil pistol dan membuka pintu dengan hati-hati. Ternyata yang datang adalah Thursday yang akhirnya kembali. Namun ada kejadian tragis. Thursday kehilangan jari telunjuknya akibat terjatuh dari skateboard. Karena mereka semua harus terlihat sama, Terence terpaksa memotong jari telunjuk saudara lainnya, dimulai dari Monday. 30 tahun kemudian, saat mereka sudah dewasa, kakek mereka telah meninggal. Meskipun masih berbagi identitas Karen Sidman, masing-masing mulai menunjukkan karakter dan kepribadian yang berbeda. Monday adalah anak sulung yang disiplin, perfeksionis, dan dianggap sebagai anak emas. Dari semua saudara, dialah yang paling serius menjaga identitas Karen Sidman. Tuesday lebih santai, tetapi cenderung paranoid dan memiliki kebiasaan merokok ganja. Ia sering kehilangan kendali dan sulit ditebak. Wednesday adalah yang paling atletis dan tangguh. Dia petarung di antara mereka. Thursday adalah si pemberontak. Dia tidak suka aturan dan mendambakan kebebasan serta identitasnya sendiri. Friday adalah yang paling pintar dan ahli komputer. Berkat kemampuannya, saudara-saudaranya bisa menjalani hidup, karir, dan kesuksesan mereka. Thursday adalah si bebas dan liar. Dia tidak pernah bekerja, hanya bersekolah di rumah, dan bisa bersenang-senang sepuasnya. Sunday adalah sosok yang paling peduli dan penuh kasih. Dia sering ke gereja dan dianggap sebagai yang paling religius di antara mereka.
Karena mereka memiliki perbedaan penampilan, ketujuh saudara itu harus memakai wig dan riasan agar tetap terlihat sama sebagai Karen Shipman. Suatu hari Monday bersiap untuk keluar, tetapi dia merasa sangat gugup. Hari itu adalah momen penting Karen Shipman dijadwalkan memberikan presentasi di kantor untuk mendapatkan promosi. Monday memastikan penyamarannya sempurna sebelum berangkat. Dalam perjalanan saat melewati pos pemeriksaan, Monday bertemu dengan Adrian, seorang agen CIB. Dia memeriksa identitas Monday dan sempat berbicara dengannya. Sesampainya di kantor, Monday bertemu dengan Jerry di dalam lift. Jerry yang juga mengincar promosi memberitahu Karen bahwa dia mengetahui sesuatu tentangnya. Dia mencoba memerasnya agar mendapatkan promosi. Malam harinya, saudara-saudaranya menunggu kepulangan Monday, tetapi dia tak kunjung pulang. Mereka mencoba melacak GPS di lengannya, tetapi anehnya lokasinya tidak bisa ditemukan. Mereka mulai panik dan khawatir sesuatu telah terjadi pada Monday. Keesokan harinya, Tuesday terpaksa keluar dan pergi ke kantor berpura-pura bahwa semuanya normal. Tuesday mengetahui bahwa Monday telah mendapatkan promosi. Ia pun menemui Jerry di sebuah bar untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, agen CIB menangkapnya dan memutus semua komunikasinya. Di dalam fasilitas CIB, Adrian melihat Tuesday digiring ke dalam sel. Di sana ia bertemu dengan Nicolette Cayman, kepala CIB. Cayman dengan dingin mengungkapkan bahwa dia tahu Tuesday memiliki banyak saudara kandung, dan dia juga tahu bahwa 5 saudara lainnya masih bersembunyi di apartemen. Tak lama kemudian, seorang agen CIB bernama Joe menangkap Tuesday dan mengancamnya dengan pisau. Sementara itu, di apartemen ke-5 saudara yang tersisa mulai panik. Situasi semakin mencekam ketika agen CIB berhasil masuk dengan menggunakan mata Karen untuk melewati pemindai retina. Begitu mereka masuk, pertarungan sengit pun terjadi antara agen CIB dengan para saudari. Mereka berhasil mengalahkan para agen CIB, tetapi Sunday tertembak dan meninggal. Keempat saudara yang tersisa menangis atas kepergiannya dan semakin tertekan. Di apartemen, Friday menyelidiki dan menemukan bahwa mata yang digunakan untuk membuka pemindai retina adalah milik Tuesday. Mereka pun mulai curiga bahwa Jerry mungkin telah mengkhianati mereka. Keesokan harinya, Wednesday keluar tanpa menyamar dan langsung menghadapi Jerry. Namun, ternyata Jerry tidak tahu bahwa Karen sebenarnya adalah 7 orang yang berbeda. Yang dia tahu hanyalah bahwa Karen memiliki kontrak dengan Nicolette Cayman. Jerry kemudian mengungkapkan bahwa Karen mendapatkan promosi setelah mengirim jutaan euro ke Cayman untuk mendanai kampanyenya. Namun, dia tidak mengetahui detail lebih lanjut. Tak lama setelah itu, seorang penembak jitu CIB membunuh Jerry. Wednesday segera melarikan diri dari apartemen Jerry, tetapi dia disergap oleh agen CIB bernama Joe. Tanpa ampun, Joe menembaknya hingga tewas. Di apartemen, para saudara tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Hanya Saturday, Friday, dan Thursday yang tersisa di apartemen. Friday dan Thursday langsung bersembunyi, sementara Saturday membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Adrian, agen CIB. Adrian mencoba menggoda Saturday, tetapi Saturday tidak mengenalinya. Namun akhirnya Saturday menyadari bahwa Adrian memiliki hubungan romantis dengan salah satu dari mereka. Adrian mengajak Saturday untuk pergi ke apartemennya. Dia meminta izin untuk beristirahat sejenak dan masuk untuk bertemu dengan saudara perempuannya. Thursday memberitahu Saturday untuk pergi bersama Adrian, karena sebagai agen CIB, Adrian mungkin bisa memberi mereka petunjuk tentang keberadaan Monday. Friday juga memberitahu Saturday untuk diam-diam menyinkronkan gelangnya dengan gelang Adrian agar bisa meretas server CIB. Saturday akhirnya setuju dan pergi bersama Adrian ke apartemennya. Di apartemen Adrian, Saturday menggali informasi darinya. Ternyata Monday yang sebelumnya bertemu dengan Adrian. Kemudian Saturday diam-diam menyinkronkan gelangnya dengan gelang Adrian seperti yang disarankan Friday. Ini memungkinkan Friday untuk mendapatkan akses ke server CIB. Dalam video yang mereka temukan, mereka yakin bahwa mereka telah menemukan Monday yang sedang berada di sel tahanan. Setelah Adrian meninggalkan apartemennya, Saturday segera memberitahu Friday dan Thursday bahwa Monday lah yang diam-diam berkencan dengan Adrian. Pada saat yang sama, agen CIB tiba dan membunuh Saturday di depan saudara perempuannya. Tak lama setelah itu, apartemen Karen digerebek oleh agen CIB yang dipimpin oleh Joe.
Friday mengorbankan dirinya dengan meledakkan apartemen mereka, memberi kesempatan pada Tuesday untuk melarikan diri dan menyelamatkan Monday. Sekarang hanya tersisa dua saudara kembar, Tuesday dan Monday, yang masih terkunci di tempatnya. Adrian mendengar tentang ledakan di apartemen Karen dan segera menuju ke lokasi. Di sana ia bertemu Tuesday yang langsung menghadapinya di mobil. Tuesday mengira bahwa Adrian adalah orang yang melaporkan Karen, namun Adrian tidak tahu apa-apa tentang 7 saudara kembar ini. Adrian kini menyadari bahwa Karen sebenarnya adalah bayi kembar 7 dan dia mengaku mencintai Monday. Dia akhirnya setuju untuk membantu Tuesday menyelamatkan Monday. Adrian menyelinap ke markas besar CIB bersama Tuesday, membawa kantong mayat. Mereka dibawa ke ruang tidur beku, di mana Adrian diam-diam merekam seorang anak yang sedang dibekukan. Namun alih-alih dibekukan, anak itu justru dibakar. Saat giliran Tuesday tiba, dia langsung menendang petugas yang ada di sana, membuatnya tertidur lelap. Adrian membantu Tuesday keluar dari ruang cryosleep dan mereka menemukan sel tempat Monday dikurung. Tapi ternyata Tuesday yang ada di dalam sel, dengan salah satu matanya diamputasi. Akhirnya Adrian dan Tuesday meretas operator video dan menunjukkan sebuah video mengejutkan tentang cryosleep di acara penggalangan dana yang diadakan oleh Cayman. Tuesday akhirnya menemukan Monday di kamar kecil. Monday tampak baik-baik saja, namun ternyata dia adalah orang yang mengkhianati saudara-saudaranya. Monday ingin menjadi satu-satunya Karen dan melaporkan saudara kembarnya ke Cayman. Dia juga mengirimkan sejumlah besar uang sebagai suap. Tuesday dan Monday pun berkelahi di kamar kecil. Dan dalam kekacauan tersebut, Tuesday tanpa sengaja menembak Monday. Kemudian Tuesday menyamar sebagai Monday di acara penggalangan dana dan Cayman tidak menyadari hal itu. Sementara itu, Tuesday dan Adrian menyiarkan rekaman video pembakaran anak pada acara tersebut yang mengejutkan semua orang. Pada saat itulah Cayman menyadari bahwa Tuesday sedang menyamar. Monday yang terluka parah keluar dari kamar mandi sambil mengarahkan pistol ke Tuesday. Joe kemudian menembak Monday, mengira dia bermaksud membunuh Cayman, namun Adrian membunuh Joe. Saat kerumunan berlarian, Monday mengungkapkan kepada Tuesday bahwa dia telah mengkhianati mereka karena dia hamil anak Adrian. Sayangnya anak tersebut adalah anak kembar, yang berarti salah satu anaknya harus diambil. Demi anak-anaknya, Monday membuat kesepakatan dengan Cayman. Dia mengorbankan pengetahuan dan lokasi ke-6 saudari lainnya agar dia bisa bebas dan menjalani hidup normal sebagai Karen. Tak lama setelah itu, Monday meninggal karena luka-lukanya. Di akhir cerita, kebijakan satu anak dihapuskan dan Cayman dijatuhi hukuman mati. Tuesday, Adrian, dan Tuesday adalah satu-satunya yang selamat. Bayi kembar Monday dan Adrian tumbuh di rahim buatan. Saat kamera bergerak keluar, ratusan bayi terlihat menangis di sebuah bangsal besar, sementara para perawat merawat mereka. Dan begitulah akhir cerita dari film What Happened to Monday. Oke guys, pesan moral dari film ini yang dapat bisa saya ambil adalah bahwa keserakahan dan pengkhianatan dapat menghancurkan hubungan keluarga, sementara persatuan dan pengorbanan dapat membawa perubahan besar. Selain itu, film ini juga mengkritik kebijakan yang menindas hak asasi manusia dan mengingatkan kita bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dan identitasnya sendiri. Kalau pendapat kamu gimana guys? Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.